Ibu, bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, dan anak-anak, selamat pagi. Kita semua pernah menjadi anak-anak ya. Suatu ketika ada seorang anak, seperti biasa, kalau lagi nganggur di rumah, ibu biasanya nyuruh anaknya beli sesuatu ke warung. Nggak tahu nih, kalau di sini masih ada nggak kayak gini? Nita suka disuruh ke warung? Iya, sama Romo juga dulu. Nah, ketika anak ini disuruh ke warung, ternyata untuk sampai ke warung itu si anak harus melewati jalan, menyeberang jalan yang cukup besar, di mana motor dan mobil lewat di situ. Lalu si ibu berpesan kepada anak ini, "Nak, nanti hati-hati nyeberang jalannya, ya. Lihat dulu kanan dan kiri. Kalau mobilnya sudah lewat, baru kamu nyeberang." "Ya, Mah." Lalu mamanya ngasih duit. Sekali lagi sebelum pergi dibilangin, "Jangan lupa ya nak, lihat dulu kanan kiri, tunggu mobilnya lewat, baru kamu nyebrang." Lalu si anak dengan penuh semangat diingat-ingat, lihat kanan kiri, tunggu mobilnya nyebrang, tunggu mobilnya lewat, baru saya nyebrang. Anlah dia. Setengah jam kemudian si anak belum pulang. Wah, ibu mulai khawatir. Khawatir antara anaknya celaka atau khawatir uangnya dipakai jajan. Setelah setengah jam akhirnya si ibu menyusul anak ini ke warung. Kok ternyata anak ini masih menunggu di pinggir jalan. Lalu ibu itu bertanya, "Nak, bumbunya sudah dibeli belum?" Anak itu menggeleng, "Belum, Mah." "Kenapa?" "Ya saya kan melakukan apa yang Mamah perintahkan. Ketika saya sampai di pinggir jalan, saya lihat kanan dan kiri. Lalu saya menunggu mobil lewat. Tapi dari tadi mobil gak ada yang lewat, Mah. Maka saya tunggu. Saya gak nyebrang-nyebrang. Saya pokoknya ngikutin apa yang Mamah katakan." Mamahnya yang sudah kesel juga gak bisa menyalahkan anak itu, karena anak itu melakukan apa yang dikatakan oleh mamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kisah pendek ini menggambarkan atau menceritakan seorang anak yang sedemikian ingin melakukan kata-kata mamanya dengan sepenuh-penuhnya, dengan sempurna. Akhirnya gara-gara itu dia lupa pada tujuan akhirnya, yaitu membeli bumbu. Kira-kira kita dapat membandingkan kisah ini dengan kisah pemuda yang datang kepada Yesus dalam bacaan Injil. Pemuda ini datang dengan penuh semangat, dikatakan di situ berlari-lari, lalu mengatakan, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Dan Yesus menanyainya seperti seorang ibu kepada seorang anak. Kamu tidak membunuh kan? Tidak. Kamu tidak berzina? Tidak. Kamu sudah lihat kanan kiri? Sudah. Kamu sudah menunggu mobil? Sudah. Maka pertanyaan-pertanyaan Yesus ini mau mengukur sejauh mana anak ini atau pemuda itu taat kepada perintah-perintah atau larangan-larangan dari hukum Taurat. Dan jawaban si pemuda itu persis seperti anak tadi. Semua itu sudah saya lakukan. Anak-anak itu juga, saya melakukan apa yang dikatakan oleh mama. Tetapi keduanya lupa pada tujuan akhir. Si anak lupa bahwa tujuan akhirnya adalah membeli bumbu. Dia hanya berhenti melakukan apa yang dikatakan oleh mamanya saja. Demikian pula sang pemuda, meskipun sudah melakukan semua perintah Allah di hukum Taurat, menjauhi larangan-larangannya, tetapi dia tidak merasa sampai pada tujuan akhir, yaitu kedekatan dan tinggal bersama Allah. Saya pikir Yesus juga heran waktu mendengarkan pemuda ini bercerita. "Lah kamu tuh sudah dari muda kok melakukan itu, tapi kok ya tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan rohani dari melakukan perintah-perintah Allah itu." Ternyata Yesus cukup jeli melihat apa yang dialami oleh si pemuda. Yesus menemukan bahwa apa yang diupayakan oleh pemuda ini sejak muda, sejak kecil, bukan suatu pencarian untuk menemukan pengalaman rohani bersama Allah, melainkan pencarian diri sendiri, pembuktian diri sendiri.
bahwa saya bisa melakukan semuanya, menjauhi larangan Allah, menaati perintah Allah, dan seharusnya menurut saya dengan begitu saya harus mendapatkan kehidupan kekal. Maka pemuda ini sebenarnya datang kepada Yesus untuk apa? Mencobai. Nih Yesus, saya sudah berhasil melakukan semuanya, maka saya harusnya hidup kekal toh. Maka bukan tujuan akhir pemuda ini melakukan semua perintah Allah, bukan untuk sampai kepada Allah, tetapi untuk membuktikan kepada orang-orang dan mendapatkan pengakuan dari Yesus dan dari orang-orang yang ada di situ bahwa saya bisa melakukan perintah-perintah Allah. Mari kita lihat, ternyata ketaatan atau kesalehan beragama alih-alih menghantarkan pada tujuan akhir, yaitu dekat dengan Allah, justru menjadi jalan untuk menunjukkan diri sendiri, mendapat pengakuan dari orang lain. Terkadang kita juga sering jatuh di dalam godaan ini. Berangkat dari rumah penuh semangat untuk melayani, untuk berdoa, untuk mengisi hidup rohani, tetapi ketika sampai di gereja, pengakuan dari manusia yang kita cari, bukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan ciri-ciri atau indikasi dari orang-orang yang demikian seperti pemuda ini adalah kekecewaan. Sama seperti pemuda tadi, ketika Yesus bilang kurang satu, jual, berikan pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Lalu dia akhirnya kecewa, karena dia merasa apa semua yang sudah dia usahakan selama ini ternyata belum mampu memenuhi kriteria kehidupan kekal. Demikian pula barang siapa datang dengan motivasi katakanlah manusiawi, akan pulang dengan kekecewaan karena tidak ada kesempurnaan atau kriteria yang bisa ia penuhi sebagai manusia. Dalam hal ini Yesus sebenarnya agak iseng. Habis ngajari pemuda itu bahwa apa yang dia lakukan sudah mentaati semua peraturan masih belum lengkap, masih ditambahi lagi bahwa keselamatan itu seperti sulitnya masuk unta ke lubang jarum. Sudah pernah nyobain masukin benang ke lubang jarum? Susah kan? Jilat 10 kali nggak masuk-masuk, jilat lagi nggak masuk-masuk. Ini unta. Yesus mau memberikan gambaran bahwa demikian sulitnya, bahkan manusia tidak mungkin mencapai keselamatan dengan upayanya sendiri. Sesulit itu. Maka sejak awal Yesus bilang, kenapa engkau bilang aku baik? Hanya Allah yang baik. Maka hanya Allah lah yang mampu menentukan upayamu itu berkenan atau tidak. Maka kalau kita berupaya sedemikian rupa tanpa memohon rahmat supaya Allah berkenan pada usaha kita itu, semuanya adalah sia-sia. Yesus sebenarnya tidak mempersalahkan pemuda ini yang sudah berusaha mentaati semua peraturan agama, hukum Taurat. Tapi Yesus melihat ada satu yang kurang. Karena tidaklah cukup seseorang mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri mentaati peraturan kalau dia tidak sampai kepada perbuatan kasih. Maka tembakan Yesus sangat jitu. Kalau kamu sudah melakukan semuanya, coba sekarang yang terakhir, berikanlah yang kamu miliki kepada orang miskin. Maka keselamatan atau kesempurnaan atau hidup kekal bukan dicapai dengan berpusat kepada diri sendiri. Saya mampu, saya bisa, saya sudah melakukan semuanya. Bukan. Tetapi justru diraih dengan pemberian diri, dengan pengorbanan diri. Maka perintah Yesus yang terakhir, ikutilah aku. Jalan hidup Yesuslah yang menunjukkan atau memberikan arah kepada kehidupan kekal. Jalan hidup Yesus tuh kayak gimana sih? Ujungnya adalah salib demi keselamatan orang banyak. Teman-teman muda mungkin pernah nonton serial Korea terbaru, Squid Game. Dalam Squid Game ini ada sebuah permainan yang sangat menarik. Semua orang dikumpulkan dalam satu ruangan lalu diberikan games seperti anak kecil. Main kayak yang petak umpet tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, yang masih bergerak akan kalah.
Tetapi dalam game itu siapa yang kalah akan langsung mati. Tapi luar biasa karena hadiahnya adalah uang yang sangat besar. Disitulah terlihat bagaimana insting hidup manusia ketika ada satu sumber yang diperebutkan, maka yang terjadi adalah gimana caranya saya menyingkirkan orang lain supaya saya bisa mencapai tujuan itu. Nah, pemuda ini yang dalam bacaan Injil berpikir bahwa keselamatan dan kehidupan kekal adalah sebuah perlombaan. Maka yang penting bagi saya adalah saya bisa, yang lain saya singkirkan nggak apa-apa. Sedangkan logika keselamatan bukan demikian. Logika keselamatan adalah jualah semua milikmu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dan itulah persis itu yang dilakukan oleh Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Yesus bukan tidak melakukan hukum Taurat. Yesus melakukan semuanya. Tetapi hal yang paling penting, Yesus melakukannya untuk kemuliaan Allah dan untuk keselamatan sesama. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sungguh menggugah kita, mengajak kita untuk merevisi cara pandang kita. Bahwa hidup beragama itu tidak cukup sampai pada praktek kesalehan yang selama ini kita lakukan. Karena keselamatan adalah soal hati, soal pengalaman rohani hidup bersama dengan Allah. Maka kalau misalnya kita melakukan semua kesalehan kita, tapi kita tidak merasakan bahwa Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka semua itu sia-sia. Semua itu hanya pencarian diri, pembuktian diri bahwa saya ini orang saleh. Dan ketika tidak diakui, yang terjadi adalah kekecewaan. Dan yang kedua, hakikat inti atau keselamatan ternyata bukan terletak pada diri sendiri atau pencapaian diri, tetapi sebaliknya, keselamatan yang sejati justru dicapai dalam pemberian diri dan pengorbanan bagi sesama. Kita lihat di balik larangan-larangan hukum Taurat, yang penting bukanlah larangannya, tetapi ada perintah yang tersembunyi, yaitu perintah kasih. Jangan membunuh. Oke, saya tidak membunuh. Tapi apakah saya membiarkan tetangga saya mati kelaparan dan tidak melakukan apa-apa? Saya tidak mencuri. Tapi apakah saya memberikan upah yang adil kepada orang yang bekerja pada saya? Atau saya tidak mengingini milik sesama saya? Tetapi apakah saya merasa iri hati pada kesuksesan dan keberhasilan orang lain? Maka larangan-larangan itu bukanlah semata-mata aturan perintah, tetapi yang tersembunyi di dalamnya adalah perintah untuk mengasihi sesama. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Yesus pernah mengatakan seluruh hukum Taurat bisa kita rangkum dalam satu hukum, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap budimu, pikiranmu, hatimu. Dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini semua merangkum hukum Taurat. Maka kalau kesalehan pribadi kita tidak sampai berbuah kepada tindakan kasih, di mana orang merasakan keselamatan, merasakan bahwa Allah hadir melalui sesama saya, maka keselamatan itu hanya adalah pencarian, pembuktian bagi diri sendiri bahwa saya saleh. Tetapi kita diajak untuk sampai pada keselamatan sejati. Kesalehan saya adalah demi kemuliaan Allah dan bagi keselamatan sesama kita. Marilah kita hening sejenak.